Penyanderaan pilot Susi Air oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua menurut saya adalah tindakan yang keliru, tindakan yang kurang tepat yang dilakukan oleh KKB. Kenapa? Karena dengan mereka menyandera pilot Susi Air itu membuat TNI untuk lebih leluasa lagi mengadakan operasi militer di kawasan di daerah Papua. Pemirsa New KNI TV dimanapun Anda berada, kali ini saya ingin memberikan ulasan terhadap peristiwa yang terjadi di Nduga di Papua, di mana di sana terjadi penyerangan markas TNI oleh kelompok kriminal bersenjata. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam NKRI, salam kebajikan, salam bravo untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Belum lama ini kita mendengar kabar pasukan TNI yang bertugas di Papua untuk membebaskan pilot Susi Air, yaitu Philip Mark Mehen, warga negara Selandia Baru yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kabupaten Nduga, Papua. Markasnya diserang KKB dan dikabarkan 6 orang prajurit TNI gugur. Semoga prajurit TNI yang gugur ini menjadi kusuma bangsa dan pupuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut saya tindakan KKB untuk menyandera pilot Susi Air ini adalah tindakan yang salah. Kenapa demikian? Karena tindakan menyandera pilot Susi Air ini bisa menjadi alasan pihak TNI untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Papua untuk membebaskan pilot Susi Air ini. Tindakan penyanderaan pilot Susi Air yang dilakukan oleh KKB itu bisa sebagai alasan TNI melakukan tindakan operasi besar-besaran untuk membebaskan Philip Mark. Apalagi mereka dengan berani menyerang TNI, ini tentunya Panglima tidak akan tinggal diam. Di aspek yang lain, di sisi yang lain, DPR RI juga sudah memberikan suara lewat Komisi 1 di situs dpr.go.id, di mana DPR RI Komisi 1 ini menyoroti dengan tajam aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Ketua Komisi 1 DPR RI Mautia Hafid meminta pemerintah tidak setengah hati menangani kekerasan tersebut. Di sini saya melihat DPR mengisyaratkan tindakan yang diambil pemerintah harus tegas dalam hal ini TNI, sehingga kalau diadakan operasi besar-besaran pun DPR sudah memberikan lampu hijau. Di situs yang lain yaitu fajar.co.id menyebutkan Dr. Koni Raharkundini Bakri MSI, serangan yang gencar dilakukan oleh KKB itu sehingga menelan korban pihak TNI.
seberapa hebat sih terlatihnya KKP itu hingga membuat Kopassus dan Raider kocar-kacir. Hal ini menampar kita mengapa Kopassus bisa kedodoran, kata Koni di situs itu. Di sini pun Koni menilai aparat TNI mendesak segera dilakukan operasi militer di Papua. Artinya jalan negosiasi sudah ditutup, utamanya membebaskan Philip Mark dari penyanderaan KKP dengan kekuatan militer yang lengkap. Sampai detik ini pilot Susi Air masih menjadi korban penyanderaan kelompok kriminal bersenjata. Sebelumnya pilot Susi Air berkebangsaan Selandia Baru ini akan menerbangkan pesawat Susi Air di Paro, Kabupaten Duga, Papua. Sejak peristiwa di Duga pada tahun 2018, angka kekerasan di Papua terus meningkat, mulai dari peristiwa penyiksaan, salah satunya terhadap tenaga kesehatan nakes atau pembunuhan hingga pembakaran yang tentunya mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang berimplikasi terjadinya pelanggaran HAM. Mengutip situs resmi kemenhan.go.id, KKP adalah kelompok pro kemerdekaan tanah Papua. Hal tersebut sesuai dengan sejarah terbentuknya KKP, karena tujuan utamanya adalah ingin melepaskan Papua dari NKRI, maka kelompok ini dianggap sebagai gerakan separatis yang dapat mengancam keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Disebutkan juga sumber dana dari KKP berasal dari tambang emas ilegal yang ada di 4 kabupaten di Papua, yaitu Kabupaten Paniai, Intan Jaya, Timika, dan sebagian dari Yahukimo. Sementara ada 5 kelompok besar KKP Papua yang telah dipetakan dengan para pemimpinnya, yaitu Lekagak Telengen, kemudian Egyanus Kogoya, Joni Botak, Dominianus Magai, Yogi, dan Sabinus Waker. Dari kelima kelompok KKP tersebut, 2 diantaranya disebut paling berbahaya, yaitu Lekagak Telengen dan Egyanus Kogoya. Sebenarnya KKP ini didirikan pada tahun 1965. Pada awalnya kelompok ini menamakan organisasi Papua Merdeka atau OPM. Jadi sampai detik ini gerakan mereka sudah 58 tahun dan dana pemerintah pun sudah tak terhitung lagi untuk mengatasi kelompok ini. Sementara menguatnya penyerangan KKP terhadap TNI maupun masyarakat di Papua, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dalam rilisnya wapres.ri.go.id menyebutkan percepatan pembangunan kesejahteraan Papua menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan dan menjamin keamanan di tanah Papua. Beberapa peristiwa kekerasan yang terjadi antara kelompok kriminal bersenjata KKP di Papua dengan aparat keamanan maupun masyarakat sipil membuat pemerintah untuk melakukan upaya khusus dalam penanganannya. Untuk itu, dalam menghadapi KKP, pemerintah menyiapkan langkah strategis dengan harapan persoalan KKP ini dapat ditangani dengan baik. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin lebih jauh menuturkan bahwa strategi baru terkait pembangunan kesejahteraan di Papua saat ini sedang dirumuskan dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan Mahfud MD dengan berbagai pihak yang terkait seperti Panglima TNI, Kapolri, BIN, dan unsur-unsur lain yang terkait. Untuk membuat langkah-langkah ke depan agar masyarakat aman dan pembangunan kesejahteraan Papua tidak terganggu, jadi keamanan berkorelasi dengan masalah pembangunan kesejahteraan, terang Wakil Presiden. Sekilas tentang Papua. Papua adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Nugini bagian barat atau West New Guinea. Papua juga sering disebut sebagai Papua Barat karena Papua bisa merujuk kepada seluruh Pulau Nugini termasuk belahan timur negara tetangga East New Guinea atau Papua Nugini. Papua Barat adalah sebutan yang lebih disukai para nasionalis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat sejak tahun 1969 hingga tahun 1973. Namanya kemudian diganti menjadi Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini diganti menjadi Papua sesuai Undang-Undang Nomor 21 2001 Otonomi Khusus Papua. Pada masa era kolonial Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda, New Guinea.